Indonesia's number 10 went the deadlock. His second goal as many appearances scored on his debut last time out. Shin Tae-yong terbuka saat ada tawaran untuk melatih timnas Indonesia. Shin dipecat oleh PSSI pada awal tahun ini dengan keputusan yang cukup mendadak. Saat itu banyak tawaran datang termasuk dari timnas Cina yang dikabarkan akan melakukan pendekatan. Namun, dia justru memilih kembali ke Korea Selatan sebagai pelatih Ulsan HDFC. Ini jadi momen kembalinya sang pelatih ke kampung halamannya setelah 13 tahun berkarier di luar negeri. Shin Tae-yong menjelaskan, dia cukup terbuka saat ada tawaran dari timnas Indonesia. Apalagi, dia tidak memiliki dendam meski harus dipecat secara tiba-tiba. Menurutnya, tugas di timnas tetap menjadi hal yang berkesan karena dia bisa membangun pondasi yang kuat. Saya tidak menutup kemungkinan, kata Shin Tae-yong. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini melanjutkan, dia banyak berhutang pada supporter timnas Indonesia. Ini yang membuat keputusan untuk pergi dari Indonesia jadi pilihan cukup berat. Namun, dia masih ingin ada untuk skuad Garuda saat PSSI memberikan tawaran. Karena penggemar sepak bola Indonesia sudah memberikan banyak hal ke saya. Jadi saya mungkin kembali kalau ada kesempatan, ujarnya. Shin juga masih ingat momen spesial saat memimpin timnas Indonesia. Tepatnya, saat mereka menang dengan skor 2-0 saat melawan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, semua pemain sudah berjuang dan mempersiapkan pertandingan ini dengan maksimal. Hasilnya, mereka bisa mempersembahkan kemenangan dan ini cukup bersejarah bagi skuad Garuda. 3 poin ini menjaga asa untuk Indonesia bisa bersaing ke Piala Dunia. Waktu pertandingan lawan Arab Saudi. Lewat latihan terfokus yang serius membuahkan hasil baik, penggemar pasti bangga bisa mengalahkan Arab Saudi untuk pertama kali, katanya. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong membongkar 2 masalah serius yang membuat langkah Garuda sulit ke Piala Dunia 2026. Dia memprediksi peluang Jai Itzes dan kolega hanya 30%. Bukan karena kualitas pemain, tapi karena faktor eksternal yang dianggap merugikan Indonesia, mulai dari jadwal pertandingan yang timpang hingga keterbatasan waktu persiapan. Kalau boleh jujur, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026, tak sampai 30%. Mungkin penggemar Indonesia nggak setuju pendapat saya. Tapi, secara objektif saya bukan pelatih atau berniat menyerang siapapun. Cuma berpendapat sebagai pelatih sepak bola, ujar Shin Tae-yong. Berikut masalah serius yang menghinggapi timnas Indonesia. 1. Jadwal tak masuk akal, timnas Indonesia dipaksa main beruntun. Salah satu sorotan utama STY adalah jadwal pertandingan yang dinilai tidak adil. Timnas Indonesia, yang masuk pot 3 bersama Oman, harus menjalani pertandingan secara beruntun dengan jeda istirahat sangat minim. Timnas akan melawan Arab Saudi pada Kamis, 9 Oktober 2025 pukul 00 WIB, dan hanya 3 hari berselang, langsung menghadapi Irak pada Minggu, 12 Oktober 2025 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Qatar, yang berada di pot 1 dan berstatus tuan rumah, mendapat keuntungan besar dalam hal durasi istirahat. Contohnya, Arab Saudi setelah melawan Indonesia, 9 Oktober, baru kembali bertanding menghadapi Irak pada Rabu, 15 Oktober 2025 pukul 2.30 WIB, alias memiliki waktu rehat hingga 6 hari. Jadi mereka, Arab Saudi dan Qatar, memiliki waktu istirahat yang cukup. Jadi, siapa yang untung? Ujar Shin Tae-yong penuh sindiran. 2 tim lain bisa kumpulkan pemain lebih cepat, Indonesia terkendala pemain luar negeri. Tak hanya masalah jadwal, Shin Tae-yong juga menyoroti isu persiapan. Ia menyebut bahwa Arab Saudi dan Qatar berada dalam posisi lebih menguntungkan, karena hampir semua pemain mereka bermain di liga domestik. Ini membuat mereka bisa memanggil pemain timnas lebih cepat dan menyusun strategi matang jauh-jauh hari. Bandingkan dengan timnas Indonesia, yang sebagian besar pemain intinya bermain di luar negeri. Alhasil, waktu berkumpul menjadi sangat terbatas dan memengaruhi persiapan tim secara keseluruhan. Arab Saudi dan Qatar tidak memiliki pemain yang berkarier di luar negeri. Mereka bisa membuat pendek atau panjang liga, bagaimanapun caranya, buat mengumpulkan pemain timnas berkumpul Juli 10 hari sebelumnya, ujar STY. Ini dugaan pribadi saya, soalnya mereka harus lolos Piala Dunia 2026. Jadi pemain timnasnya bisa dipanggil Juli 10 hari lebih cepat, tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut.
Misi lolos Piala Dunia 2026 tak mustahil, tapi jalan terjal menanti. Pernyataan Shin Tae-yong jadi peringatan keras bahwa perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadwal yang merugikan, waktu persiapan minim, hingga lawan-lawan kuat menjadi tantangan nyata di depan mata. Namun seperti biasa, semangat juang skuad Garuda tak bisa diremehkan. Meski peluang disebut tak sampai 30%, bukan berarti mustahil. Dukungan publik dan persiapan yang maksimal bisa jadi faktor kunci untuk membalikan prediksi.